Filosofi spiritual dalam kisah Ramayana bukanlah kisah sembarang, bukan cerita. Melainkan ia adalah pustaka suci yang maha agung. Ramayana juga tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran suci Veda, Vedascha Samhitam, karena merupakan bagian dari Veda itu sendiri. Ramaya juga merupakan perwujudan spiritual dari mantram Gayatri, Om Bhurvuvasvah, Tatsavitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhyo Yonah Prachodayat. Jadi, Ramayana adalah Gayatri itu sendiri. Hanya dengan membaca, mendengarkan atau memperdengarkan cerita-cerita Ramayana yang penuh dengan wejangan serta filsafat hidup mulia, orang akan mendapatkan karunia luar biasa dalam hidupnya. Ramayana mempunyai daya penyucian luar biasa. Ya Pathet Ramacaritam, orang yang membaca Ramayana dengan penuh rasa kehusukan hati, maka Sarva Papaih Pramucyate, orang tersebut akan dibebaskan dari segala jenis dosa. Dengan kecelakaan Ramayana memberikan kebijaksanaan dan juga luasan pandangan. Mereka yang sudah membaca Ramayana menjadi orang yang mampu melihat keindahan dalam segalanya. Dan, Sang Yogis Parasista Sang Sujana Suga Manahira Hus Masisira, para yogi dan orang-orang suci menjadi terbentuk serta tersempurnakan dalam kesejatian diri. Sedangkan para punyatma, yaitu orang-orang yang tekun dalam kebaikan hatinya menjadi semakin tersucikan setelah membaca Ramayana. Antara ego dan jati diri, antara penderitaan Dasaratha dan kebahagiaan Sri Rama Dasyaratha. Sumber www.indianetzone.com. Ilustrasi Raja Dasaratha memperhatikan Rama putra kesayangannya. Sumber www.indianetzone.com. Salah identitas diri. Manusia menderita karena menganggap dirinya hanyalah kelima indera, badan, pikiran, atau intelijensia. Kemudian, apa yang terjadi pada mereka, dianggapnya terjadi pula pada jati dirinya. Padahal tidak demikian. Sekali lagi, dia bukanlah kereta, bukan jalan raya yang ditempuh oleh kereta itu. Bukan tali pengendali, bukan sais, tetapi pemilik kereta. Itulah dia yang sebenarnya. Kesadaran itu seketika membebaskan manusia dari segala macam penderitaan dan keterikatan yang disebabkan oleh salah identitas. Dasaratha, ayah Sri Rama menganggap bahwa aku adalah badanku, kelima inderaku, pikiranku. Yang bekerja adalah aku. Dan akhirnya dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Demi untuk memperoleh putra, dia sampai kawin 3 kali dan dengan istri ketiga dia menjanjikan putranya akan menjadi putra mahkota. Kemudian karena belum juga memperoleh putra, Dasaratha tetap merasakan duka sampai akhirnya melakukan ritual persembahan Agnihotra sesuai saran para resi. Dan, Dasaratha memperoleh 4 putra yang membuat dia bersukacita. Selanjutnya, demi mematuhi janji terhadap istri ketiga, Kaikeyi, maka Dasaratha mengangkat putra istri ketiganya, Bharata sebagai putra mahkota dan mengasingkan Sri Rama di hutan. Bagi Dasaratha, kepentingan negara dan masyarakat banyak untuk memperoleh pemimpin negara yang baik sebagai pengganti dia pun dikalahkan oleh keinginan istri ketiganya. Dalam kisah Ramayana kebetulan Bharata adalah orang yang baik dan tidak mau naik tahta yang seharusnya menjadi hak Sri Rama. Akhirnya Dasaratha merasa sangat berduka karena telah mengirimkan Sri Rama ke hutan pengasingan. Karena sedihnya Dasaratha sampai meninggal dalam keadaan merana dan putus asa. Karena ketidaktahuan, terciptalah kesan yang salah bahwa ada aku dan milikku. Dari kesan yang salah itu lahirlah perasaan suka dan senang, tersanjung dan terhina, pujian dan makian, dan sebagainya. Bila kita melihat dunia melewati jendela ego dan dualitas, kita akan merasa suka dan senang. Itulah yang dialami Dasaratha. Bagaimana dengan kita? Selama kita melihat dunia melalui jendela ego, jendela dualitas, maka gelombang otak kita akan mengalami naik turun yang signifikan dan kehidupan kita akan melalui pasang surut suka duka yang besar sehingga membuat kita selalu gelisah. Latihan meditasi membuat kita lebih tenang, karena gelombang otak akan relatif lebih tenang dan gelombang pasang surut kehidupan tidak begitu menyengsarakan kita.
beda Dasaratha dan Sri Rama, terdorong oleh sifat dasar alam itu sendiri. Setiap orang terlibat dalam pekerjaan. Namun ia yang penglihatannya kabur karena awan keangkuhan, merasa bahwa yang bekerja adalah dia. Bhagavad Gita pukul 3.27, Krishna, Anand. Bagi orang modern, menyelami misteri kehidupan. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, dalam Bhagavata Fahimi disampaikan, perhatikan perbedaan antara Dasaratha, sang ayah dan Rama, sang putra. Mereka berbeda seperti bumi dan langit. Untuk menyenangkan istrinya, untuk membuatnya bahagia dan puas, sang ayah siap untuk menanggung penderitaan paling berat. Ia mengirim anak kesayangannya menjalani pengasingan ke hutan. Sebaliknya, sang putra bersama istrinya ke hutan pengasingan, untuk menghormati hukum di kerajaannya. Dua cara menghayati kehidupan secara berbeda. Dasaratha kewalahan oleh ilusi bahwa ia adalah tubuh fisik, sedangkan Rama sadar bahwa ia adalah Atma. Dasaratha merasa dirinya adalah pelaku dan akhirnya kebingungan sendiri dan meninggal dalam keadaan menderita. Bukankah kita seperti Dasaratha? Kita selalu berpikir kita telah melakukan hal yang benar, kita sudah berupaya dengan sekuat tenaga untuk memperoleh apa yang kita inginkan, akan tetapi kita tetap saja dihadapkan lagi pada hal yang membuat kita menderita. Selama kita melihat dunia melalui jendela dualitas dan ego, maka suka dan duka akan kita alami silih berganti. Belajar dari Sri Rama, badan ini ibarat kereta. Kesadaran diri, aku sejati, self, Atma, adalah pemilik kereta. Intelijensia adalah sais kereta. Mind atau pikiran adalah tali pengendali. Kelima indera adalah kuda yang menarik kereta. Pemicu di luar adalah jalan yang dilewati kereta ini. Pikiran yang lemah atau kacau membuat kelima indera lepas kendali, dan kecelakaan pun tak terhindari lagi. Bagaimana bisa mencapai tujuan? Karena kecelakaan-kecelakaan yang terjadi inilah, maka, aku, atau Atma mesti berulang kali mengalami kelahiran dan kematian. Dan, tidak mencapai tujuannya. Tapi, jika intelijensia mengendalikan pikiran, dan pikiran mengendalikan kelima indera, maka badan ini akan mengantar kita kepada tujuan, yaitu penemuan jati diri. Itulah kesadaran ilahi, itulah Brahmagyaan. Untuk itu, setiap orang mesti menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Ia tidak bisa melarikan diri dari kewajiban, dan mengharapkan agar pikirannya tenang. Pikiran yang tenang adalah pikiran yang suci. Dan, di atas lahan pikiran yang suci itulah tumbuh viveka, kemampuan untuk memilih mana yang tepat bagi kita, dan mana yang tidak tepat. Tumbuh pula vairagya, keterikatan kepada dunia benda, karena sadar bila kebendaan itu tidak langgeng, dan berubah terus. Maka, dengan sendirinya manusia terbebaskan dari ego, keakuan, atau identitas palsu. Ia tersadarkan bila dirinya bukanlah badan, apalagi kelima indera yang merupakan bagian dari badan. Ia tercerahkan bila menyadari bahwa dirinya bukanlah pikiran, bukan intelijensia, tetapi pemilik kereta, Atma, self, aku sejati. Ia memahami bahwa penderitaannya selama ini semata karena salah identitas. Sri Rama tidak merasa sedih pergi bersama Sita dan Lasmana ke hutan untuk menjalani pengasingan. Masalah yang dihadapinya adalah masalah utama dunia sejak zaman dahulu kala, yaitu, tadinya tidak ada kemudian nampak ada dan akhirnya akan tidak ada lagi. Mengapa harus bersedih? Pada awal mulanya tak nyata, pada masa pertengahannya terasa nyata dan pada akhirnya menjadi tak nyata lagi. Lantas apa gunanya bersedih hati? Bhagavad Gita pukul 2.28 Bapak Anand Krishna mengingatkan diri kita untuk mengendalikan pancaindera dengan pikiran. Kita perlu menaklukkan pikiran emosi dengan intelijensia. Kita perlu berpikir jernih, bahagiakah aku selama ini dituntun oleh pikiran emosi? Mestikah aku mengulangi pengalaman-pengalaman yang tidak membahagiakan itu?
Tahap terakhir adalah menggunakan intelijensia untuk menemukan jati diri. Siapakah aku? Sampai kita sadar sesadar-sadarnya bahwa aku bukan pikiran, bukan perasaan, bukan intelijensia, aku adalah wujud kebenaran sejati, kesadaran murni, dan kebahagiaan abadi. Inilah Satchita Ananda. Inilah meditasi, proses dan tujuannya. Menemukan kebahagiaan di dalam diri, sehingga tak akan mencarinya di luar diri. Berserah diri pada Tuhan, maya adalah ilusi yang menciptakan dualitas panas dingin, siang malam, laki perempuan, suka duka, dan lain sebagainya. Sebab itu maya juga merupakan dasar penciptaan. Tanpa ilusi dualitas, tak akan terjadi penciptaan. Maka, selama kita masih menjadi bagian dari ciptaan, pengaruh maya mustahil untuk dihindari. Maka, kita perlu menjaga kesadaran kita supaya kita terlalu terperangkap dalam permainan maya, permainan dualitas. Seorang sadguru mengingatkan kita akan peran penting maya dalam mempertahankan ciptaan, sekaligus bahayanya, dan mengajarkan cara supaya kita tidak tenggelam dalam lautan maya, tapi bisa berenang dengan penuh kesadaran. Pada suatu hari beliau, Shirdi Baba, bersabda, "Aku seorang fakir, tidak punya tanggungan maupun keterikatan. Aku tinggal di satu tempat, tidak kemana-mana. Keakuan pun telah kunafikan, tetap saja maya masih menggodaku. Para dewa, malaikat pun digoda maya, apalagi seorang fakir biasa seperti diriku. Hanyalah mereka yang berserah diri kepada Tuhan dan memperoleh anugerahnya terbebaskan dari godaan agar kita tidak mengalami kedukaan dasaratha, kita perlu berserah diri kepada Tuhan jagat semesta. Alam ini memiliki 3 sifat utama, sifat tenang, sifat agresif, dan sifat malas-malasan. Ketiga sifat inilah yang mengikat manusia dengan badannya. Di antara ketiga sifat tersebut, sifat pertama membawakan ketenangan, namun tetap mengikat manusia dengan cara menimbulkan keinginan untuk memperoleh kebahagiaan dan pengetahuan. Sifat kedua menimbulkan nafsu dan mengikat manusia dengan menimbulkan keinginan untuk bekerja. Sifat ketiga terciptakan oleh kebodohan dan membelenggu diri manusia dengan cara menimbulkan keterikatan pada tidur berkelebihan, keangkuhan, dan lain sebagainya. Sifat pertama mengikat manusia dengan kebahagiaan, sifat kedua dengan pekerjaan, dan sifat ketiga dengan ketidakpedulian. Krishna, Anand. 2002. Bhagavad Gita bagi orang modern, menyelami misteri kehidupan. Melampaui 3 guna. Apakah Sri Rama merasa sangat menderita dalam kisah Ramayana? Jelas tidak. Ini adalah permainan, Lela Sri Rama. Apa yang dapat membahagiakannya? Apa yang dapat membuatnya menderita? Dengan kehendaknya dia menciptakan segalanya. Sri Rama melakukan peran dalam panggung sandiwara duniawi Ramayana untuk menunjukkan guna, sifat utama manusia dan bagaimana melampauinya. Sifat pertama melahirkan kebijakan, sifat kedua ketamakan, sifat ketiga kesesatan, ketidakpedulian, dan kebodohan. Mereka yang memiliki sifat pertama mengalami perkembangan. Mereka yang memiliki sifat kedua berada di tengah-tengah. Mereka yang memiliki sifat ketiga hanya mengalami kemerosotan. Ia yang melihat ketiga sifat tersebut berasal dari alam dan menyadari bahwa Sang Aku, melampaui sifat-sifat tersebut, akan menyatu dengan Aku. Ia yang telah melampaui sifat-sifat ini terbebaskan dari segala macam duka yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, kemusnahan, dan mencapai kesadaran, Sang Aku, yang langgeng, abadi. Arjuna bertanya, bagaimana ciri-ciri seseorang yang telah melampaui ketiga sifat tersebut? Bagaimana perilakunya dan bagaimana ia dapat melampaui sifat-sifat tersebut? Mohon dijelaskan Krishna. Krishna menjawab, ia yang tidak membenci sesuatu, dan tidak pula merindukan sesuatu. Ia yang tetap teguh dan tidak tergoyahkan oleh sifat-sifat alami. Ia yang menganggap sama suka dan duka, emas dan batu,
dan lain sebagainya. Ia yang tidak terpengaruh oleh cacian dan pujian dan sama terhadap kawan dan lawan. Ialah yang telah melampau ketiga sifat alam itu. Ia yang menjadikan hidupnya sebagai pengabdian dalam kasih dan untuk kasih ialah yang telah melampaui ketiga sifat alam dan layak untuk menyatu dengan Sang Aku. Ketahuilah bahwa Akulah yang tertinggi, yang langgeng dan abadi, dan tidak dapat dijelaskan, namun menyebabkan kebahagiaan sejati yang tak terbandingkan. Hikmah Ramayana dalam Sandeha Nivarini Sai Baba menyampaikan bahwa kita lahir di Maya, dibesarkan di Maya, dan misi manusia adalah untuk melampaui Maya. Hikmah Ramayana dalam Sandeha Nivarini Sai Baba menyampaikan bahwa kita lahir di Maya, dibesarkan di Maya, dan misi manusia adalah untuk melampaui Maya. Sifat utama manusia atau guna tidak dapat diekspresikan tanpa adanya indera. Oleh karena itu kita lahir dengan indera, dibesarkan dalam indera, kita harus menguasai indera. Ibarat layar bioskop. Kita bisa melihat gambar-gambar yang silih berganti di layar, dan itulah Maya. Kita hidup dalam berbagai gambar di layar. Bagaimanapun semua gambar yang membuat kita merasa susah dan senang hanya bersifat sementara. Sementara ini, kita belum melampaui gambar-gambar yang sementara di layar untuk melihat layar berbingkai yang permanen. Sri Rama lahir sebagai putra Dasyaratha, 10 kereta yang merupakan kereta-kereta dari indera serta organ-organ indera. Dasyaratha adalah lambang dari diri kita. Ibu kita, atau 3 permaisuri Dasyaratha mewakili ketiga guna, sifat utama manusia. Kausalya adalah Sattvaguna, sifat tenang. Kaikeyi adalah Rajoguna, sifat agresif. Sedangkan Sumitra adalah Tamoguna, sifat bermalas-malasan. Kaikeyi yang agresif mudah terhasut Mantara, pembantunya, sehingga menginginkan Bharata, putranya untuk menggantikan Dasyaratha sebagai Raja Ayodhya. Ketika Bharata pergi, sang ibu membersihkan jalan bagi putranya menuju tahta dengan cara mengusir Rama, Sita istri Rama, dan Lakshmana ke hutan. Dasyaratha walau dengan penuh kesedihan terpaksa mengikuti kecenderungan agresif dari Kaikeyi. Dalam rimba kehidupan, jiwa atau Sita terperangkap oleh ego, Rahwana. Untuk memperoleh kembali jiwa yang terperangkap oleh ego, maka Sri Rama, dalam perjalanan kegelisahan bertemu dengan kera kembar perkasa, Subali yang melambangkan keputusasaan dan saudaranya Sugriva yang melambangkan viveka, kemampuan memilah, diskriminasi. Dengan bantuan Hanuman atau keberanian Sri Rama memilih Sugriva melenyapkan keputusasaan. Berapa banyak manusia yang kala menghadapi permasalahan yang berat, jatuh dalam keputusasaan dan menyerah. Dengan bantuan Sugriva, viveka, diskriminasi dan pasukannya yang penuh semangat, kekuatan dan ketabahan yang diwakili oleh Jambavan, Anggada dan para wanara lainnya serta rasa bakti Hanuman, Sri Rama membuat Setubanda, jembatan untuk menyeberangi samudra ilusi atau Maya. Setelah dapat menyeberangi Maya, maka Sri Rama mengalahkan sifat tamas yang dilambangkan oleh Kumbakarna dan kemudian sifat rajas yang diwakili oleh Rahwana. Dan, setelah itu Sri Rama menobatkan sifat sattvika, Vibhisana sebagai raja. Persatuan antara Sita dan Rama adalah ananda, kebahagiaan abadi. Ramayana terjadi dalam setiap orang, apakah orang tersebut masih dalam tahap tergoda oleh kijang kencana dunia, ataukah dia sedang menghadapi keputusasaan, mungkin juga dia sudah menjadi bhakta, Panembah sudah bertemu Hanuman, sehingga sudah siap untuk menyeberangi samudra ilusi untuk mengalahkan sifat agresif, bermalas-malas dan berteman dengan kecenderungan yang tenang, seimbang. Demikian piawainya Resi Walmiki menguasai ilmu duniawi dan spiritual, sehingga bisa menggambarkan karakter para pelaku dengan sifat utama yang sesuai dengannya. Mempraktekkan pemahaman dalam kehidupan sehari-hari, pengetahuan sedikit, asal dipraktekkan, diterjemahkan dalam hidup sehari-hari lewat karya nyata jauh lebih berharga daripada banyak pengetahuan yang nganggur, yang tidak dipraktekkan, tidak diterjemahkan dalam hidup sehari-hari. Jangan
mengoleksi pengetahuan. Anda boleh menimbun ratusan, bahkan ribuan, ton pengetahuan. Apa gunanya? Sekilo yang digunakan jauh lebih bermakna. Kepalamu, otakmu jangan dijadikan perpustakaan. Pengetahuan hendaknya dipraktekkan, tidak hanya ditimbun terus. Anda hanya membebani otak Anda. Pemahaman kisah Ramayana perlu dipraktekkan dalam keseharian. Menurut Sai Baba dalam Sandehan Nivarini, kita memiliki Veda, Sastra, Purana dan Itihasa. Kita diberi nasihat untuk mengambil hikmahnya, mematuhi jalan yang diajarkan, mengumpulkan pengalaman, memahami makna dan pesan para bijak, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, menganggap Paramatma sebagai guru dan melakukan sadhana dengan cinta yang tak tergoyahkan. Dia akan muncul memberikan petunjuk. Dia mungkin juga memberkati sebagai akibat dari praktek sadhana, sehingga kita bisa bertemu Satguru. Shankara sangat berhati-hati dalam hal penggunaan kata. Yang disebut obat mujarab untuk membebaskan diri dari penyakit ketidaksadaran bukanlah kesadaran akan Sang Aku Sejati, tetapi senantiasa memelihara kesadaran akan Sang Aku Sejati. Bahkan istilah Sanskerta yang digunakan adalah Nirantara Abhyasta'a. Nirantara berarti senantiasa, setiap saat, continuously, without a break. Dan Abhyasta'a bukan semata-mata memelihara, tetapi juga melakoni, mempraktekkan. Kesadaran akan Sang Aku Sejati mudah diperoleh. Siapa saja bisa memperolehnya. Yang sulit adalah pemeliharaan kesadaran itu. Lebih sulit lagi melakoninya di dalam hidup sehari-hari. But if you succeed to do that, bila Anda berhasil memelihara dan melakoninya, maka terbebaskanlah dirimu dari ketidaksadaran, dari kegelisahan, dari kecemasan, dari kebingungan, kebimbangan dan keraguan yang disebabkan oleh ketidaksadaran. Krishna, Anand 2001. Atma Bodha menggapai kebenaran sejati kesadaran murni dan kesucian. Sampai di sini dahulu, kisah Ulun Bamandak. Nantikan kisah Ramayana selanjutnya. Yang banyak muatan spiritual, supaya kita bisa menemukan kesejatian diri pribadi kita sendiri. Nantikan tayangan selanjutnya. Sampai jumpa lagi, dan terima kasih. Kisah dalam video ini disadur oleh Bang Said, serta diproduksi oleh Said Ahmad Al-Warisi TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nantikan tayangan video-video selanjutnya yang lebih syarat muatan spiritual. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa, jangan kada ingatlah. Lawan channel Ulun, lawan subscribe, like dan komen. Raja Aaneh. Raja Aaneh.